Baik Bu, selamat siang. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan menjelaskan tentang kasus analisis cat terkelupas rumah kontrakan daerah Ayanda. Nah, latar belakang. Kasus cat terkelupas pada rumah kontrakan di daerah Ayanda menjadi salah satu indikator permasalahan pemeliharaan bangunan yang sering terabaikan. Kondisi ini mencerminkan adanya faktor teknis seperti kelembapan dinding, kualitas cat yang rendah, atau kurangnya perawatan berkala. Cat yang mengelupas dapat mempercepat kerusakan material dinding karena lapisan pelindung hilang, sehingga dinding lebih rentan terhadap rembesan air, jamur, dan retakan. Lalu, yang kedua, yaitu tujuan investigasi. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab utama. Yang kedua, menganalisis dampak kerusakan. Yang ketiga, mengevaluasi faktor pemeliharaan. Yang keempat, memberikan rekomendasi teknis. Yang kelima, menyediakan acuan praktis. Lalu, bagian yang ketiga, deskripsi objek investigasi. Nama bangunan, rumah kontrakan. Lokasi kerusakan, Jalan Jangka, Gang Pribadi nomor 73D, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Elemen terdampak, dinding, kusen, pintu. Usia bangunan kurang lebih 5 tahun. Sistem konstruksi, mutu cat yang digunakan kemungkinan standar menengah tanpa perlakuan khusus. 4. Metode investigasi. Metode investigasi yang pertama ada observasi lapangan, yang bertujuan melakukan inspeksi visual terhadap kondisi dinding interior dan eksterior. Selanjutnya ada pengukuran teknis. Pengukuran teknis bertujuan untuk mengukur tingkat kelembapan dinding menggunakan alat yang bernama moisture meter. Selanjutnya ada wawancara dengan penghuni atau kontrakan. Tujuannya yaitu menggali informasi mengenai riwayat perawatan bangunan. Selanjutnya ada analisis material. Analisis material bertujuan untuk mengidentifikasikan kualitas cat dan plasteran yang digunakan. Selanjutnya ada studi lingkungan. Menilai faktor eksternal seperti hujan, kelembapan udara, dan paparan sinar matahari. Selanjutnya, yang terakhir ada analisis data dan penyusunan laporan. Mengolah hasil observasi, pengukuran, dan wawancara. Yang kelima, ada observasi lapangan. Observasi lapangan yang pertama ada kondisi dinding eksterior. Kondisi dinding eksterior yang pertama ada cat dinding bagian luar terlihat mengelupas terutama di sisi yang terpapar langsung hujan. Yang kedua ada terdapat bercak jamur lumut di area dekat fondasi akibat kelembapan tinggi. Yang ketiga, warna cat memudar tidak merata, menunjukkan kualitas cat kurang tahan cuaca. Selanjutnya ada kondisi dinding interior. Kondisi dinding interior ini ada beberapa ruangan menunjukkan retakan rambut atau hair cracks pada plesteran diikuti mengelupasnya cat. Yang kedua ada area dekat kamar mandi dan dapur lebih parah dengan indikasi rembesan air dari instalasi pipa. Selanjutnya ketiga ada permukaan dinding terasa lembab saat disentuh menandakan sirkulasi udara kurang optimal. Selanjutnya ada ventilasi dan lingkungan. Ventilasi rumah yang pertama, ventilasi rumah terbatas sehingga kelembaban dalam ruangan relatif tinggi. Yang kedua, saluran air di sekitar rumah kurang teratur, menyebabkan genangan yang memperburuk kondisi dinding. Selanjutnya ada dokumentasi visual. Identifikasi mekanisme kegagalan. Kegagalan diklasifikasikan sebagai kerusakan non-struktural karena terjadi pada lapisan finishing atau cat, bukan pada elemen utama struktur bangunan. 7. Analisis penyebab. Yang pertama, kualitas cat buruk. Menggunakan cat tembok interior berbahan emulsi atau water base. Evaluasi, cat yang digunakan tidak memiliki spesifikasi tahan lembab atau anti jamur. Warna cepat memudar dan lapisan mudah terkelupas saat terkena hujan panas bergantian. Yang kedua, permukaan dinding tidak dipersiapkan dengan baik. Evaluasi, tidak ditemukan penggunaan sealer atau cat dasar sebelum pengecatan. Permukaan plesteran kurang rata sehingga adhesi cat terhadap substrat lemah. Yang ketiga, kelembapan lingkungan tinggi.
Evaluasi, ventilasi rumah kontrakan kurang memadai. Ditemukan kebocoran pada atap dan dinding yang meningkatkan kadar air kayu. Kadar kelembapan kayu melebihi ambang batas aman, lebih dari 20%. Yang keempat, kurangnya perawatan berkala evaluasi. Tidak ada cat ulang atau perbaikan sejak pengecatan awal. Penghuni tidak melakukan pembersihan rutin pada dinding lembab. Analisis berdasarkan teori teknologi dan bahan. 1. Kelembapan pada dinding. Dinding bata plaster merupakan material berpori yang mampu menyerap air melalui mekanisme kapilaritas. Jika ada lapisan kedap air, kelembapan akan naik pada fondasi atau masuk dari luar. Kondisi menyebabkan lapisan cat kehilangan daya lekat karena ikatan kimia cat dengan substrat terganggu. Rumus kadar air dinding dapat dianalika seperti pada kayu dengan moisture content, kedap air material, berat material dalam kondisi basah, berat material setelah dikeringkan. Jika nilai tinggi, maka dinding sangat rentan terhadap kerusakan finishing. 2. Pengaruh ventilasi dan lingkungan. Ventilasi yang buruk menyebabkan akumulasi kelembapan di dalam ruang. Menurut teori teknologi bahan, kelembapan tinggi mempercepat proses degradasi lapisan finishing. Selain itu, curah hujan tinggi dan detail konstruksi yang kurang degradasi lapisan finishing. Selain itu, curah hujan tinggi dan detail konstruksi yang kurang rapat memperburuk kondisi dinding. Secara empiris, hubungan antara kelembapan dan daya lekat cat dapat digambarkan dengan persamaan dengan daya lekat cat pada kadar air tertentu. Daya lekat cat pada air referensi misalnya 12%. Kadar air aktual dinding. Kadar air referensi. Semakin tinggi kadar air, semakin besar penurunan adhesi cat. 3. Durabilitas lapisan cat. Durabilitas cat ditentukan oleh jenis cat, interior, eksterior, anti lembab, anti jamur. Metode aplikasi: penggunaan primer, sealer, ketebalan lapisan, kondisi lingkungan, kelembapan, suhu, paparan sinar matahari, perawatan rutin, pengecetan ulang, pembersihan jamur dan lumut. Tanpa pemilihan cat yang sesuai dan perawatan berkala, lapisan finishing akan cepat mengalami degradasi. Root cause analysis. Penyebab utama: kelembapan tinggi akibat ventilasi buruk dan kebocoran atap, mutu cat rendah serta tidak sesuai dengan kondisi lingkungan. Tidak ada lapisan dasar primer sehingga adhesi cat terhadap plesteran lemah. Penyebab sekunder: kurangnya perawatan rutin, tidak ada pengecetan ulang, pembersihan jamur dan lumut. Detail konstruksi kurang rapat sehingga memungkinkan rembesan air. Lingkungan eksternal dengan curah hujan tinggi dan kelembapan udara yang mempercepat degradasi cat. Oke, yang ke-10, diagram rantai kegagalan. Kelembapan lingkungan tinggi atau ventilasi yang buruk, rembesan dinding dan genangan air menghasilkan kadar air dinding meningkat atau melewati ambang aman. Kemudian permukaan plester lembab, adhesi cat melemah, cat tidak menempel sempurna dan mulai mengelupas. Kemudian lapisan plesteran terekspos langsung ke udara lembab, dan kemudian jamur dan lumut berkembang biak pada permukaan basah. Kemudian terjadilah degradasi finishing seperti warna pudar, permukaan kotor, estetika menurun, yang menyebabkan kerusakan menyebar ke area lebih luas, retakan rambut, endapan garam atau efflorescence. Kemudian bangunan kontrakan kehilangan kualitas estetika dan kenyamanan, seperti berpotensi menurunkan durabilitas dinding. Yang ke-11, direkomendasikan perbaikan. Yang pertama, perbaikan area rusak, yaitu membersihkan dinding dari cat yang sudah terkelupas hingga permukaan plesteran terlihat. Kemudian perbaiki retakan rambut dengan plesteran ulang atau patching kompen. Kemudian terapkan lapisan primer atau sealer untuk meningkatkan daya lekat cat baru. Dan kemudian
Gunakan cat eksterior berkualitas tinggi dengan spesifikasi anti lembab dan anti jamur. Yang kedua, pencegahan. Yang pertama, perbaiki sistem ventilasi agar sirkulasi udara lebih baik dan kelembapan berkurang. Kemudian, atasi kebocoran atap atau dinding serta lakukan pelapisan kedap air atau waterproofing pada area rawan rembesan. Kemudian, terapkan inspeksi berkala seperti 3-6 bulan sekali untuk mendeteksi dini adanya pengelupasan atau pertumbuhan jamur. Kemudian lakukan pencegahan ulang berkala setiap 3-5 tahun sesuai standar pemeliharaan bangunan. Kemudian kesimpulan. Investigasi menunjukkan bahwa kerusakan cat terkelupas pada rumah kontrakan ayahanda bukan disebabkan oleh kegagalan struktur utama, melainkan oleh faktor lingkungan dan material finishing. Yang pertama, faktor dominan adalah kelembapan tinggi akibat ventilasi buruk, kebocoran dinding atau atap, serta sifat porositas material plesteran. Dan kemudian, mutu cat rendah dan tidak adanya perlakuan dasar atau primer dan sealer mempercepat pelepasan lapisan cat. Kemudian, pertumbuhan jamur dan lumut pada permukaan lembab memperburuk kondisi estetika dan mempercepat degradasi finishing. Kesimpulan akhirnya, kasus ini merupakan contoh kegagalan material finishing akibat interaksi antara sifat material dinding, metode aplikasi cat, dan kondisi lingkungan. Keberhasilan sistem finishing tidak hanya bergantung pada jenis cat, tapi juga pada desain detail konstruksi, metode aplikasi yang benar, pengendalian kelembapan, serta pemeliharaan berkala. Dengan demikian, pencegahan kerusakan serupa harus menekankan pada pengendalian kelembapan, pemilihan cat sesuai spesifikasi, yaitu anti lembab dan anti jamur, serta penerapan perawatan rutin agar kualitas mereka dan durabilitas bangunan tetap terjaga. Terima kasih.